kuliah aja tuh nggak cukup. Nah, kerjanya dalam artian kerja itu berarti teman-teman bisa kerja di organisasi atau mungkin teman-teman bisa freelance di berbagai macam kegiatan event di. Halo Sobat Unaja, kembali lagi ke channel kita, Podcast Unaja. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih untuk menyeimbangi kerja sambil kuliah. Nah, kita langsung aja ke narasumber kita. Halo Pak. Halo. Ayo, Langsung kenalan ya? Iya, kenalan. Oke. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang kuliah sambil kerja gitu Iya, ya. Mungkin nggak sih gitu ya. Banyak orang mungkin yang masih ya bisa dibilang antara mungkin dan tidak gitu. Nah, kenalin dulu, nama aku Elvaro Islam Muryadi. Aku salah satu dosen di Universitas Adiwangsa Jambi ya. Buruan daftar ke sini, nanti kita ketemu. Tetap promosi ya. Jadi apa yang mau kita bahas nih pertama-pertamanya? Yang pertama, kan ini lagi pandemik nih. Ya. Lagi pandemik. Kegiatan selama pandemik ini gimana sih? Maksudnya apakah pekerjaan kita lancar ketika kita bawa ke rumah? Gitu. Itu ya. Kalau aku gini, kita sebagai tenaga pendidik itu rata-rata pasti akan kerja dari rumah ya, karena memang semua sekolah, kampus pasti libur. Bukan libur sih sebenarnya, belajar dari rumah. Selama kegiatan ini ya aku ngajar dari rumah, tapi mungkin belum terlalu efektif karena mungkin kita di daerah yang notabene sinyal kita juga terganggu, kadang-kadang juga untuk live suara kita tidak sejernih ketika kita datang ke kelas. Jadi memang ada banyak kendala yang harus kita hadapin, tapi yang pasti kita bisa melalui semua dan kita harus tetap semangat. Oke, baik. Gitu. Terus kembali lagi ke tema kita. Tapi sebelum ke tema, boleh cerita dulu nggak? Sebelum jadi tenaga pendidik, ada ngelamar kerja yang lain nggak? Jadi, iya. Nah gitu, aku udah gak sabar pengen cerita ya. Oh iya. Hobi banget cerita. Jadi gini, dulu langsung ke tema aja kali ya. Agak nyambung ke sana sebenarnya. Dulu waktu aku SMA, memang niatnya dalam diri pengen kuliah sambil kerja. Ini bukan tanpa alasan sebenarnya. Kalau misalnya disuruh milih, aku sebenarnya lebih pengen fokus kuliah aja. Pengen fokus kuliah aja tanpa ada bekerja, artinya tidak ada beban di dalam hidupku untuk sambil bekerja kayak gitu. Tapi melihat situasi yang tidak memungkinkan, karena memang berasal dari keluarga yang biasa aja, jadi dibilang kekurangan sebenarnya nggak terlalu kekurangan, cuman kita butuh kerja keras untuk bisa dapetin sesuatu. Akhirnya waktu aku kuliah di Jogja itu kemudian aku ikut organisasi. Dari situ mulai belajar untuk kerja dalam artian bisa mendapatkan sesuatu. Akhirnya selama ikut organisasi tersebut, alhamdulillah organisasi yang aku ikutin ini berhubungan dengan seni atau entertainment. Jadi setiap kita tampil tuh biasanya akan ada sesuatu yang kita dapetin. Even itu sekitar 50.000, 100.000, bahkan mungkin dapat apa. Itu kan termasuk pemasukan juga ya. Dari situ udah mulai belajar, udah mulai seneng untuk ternyata cari kuliah sambil berkegiatan, sambil dapatin uang itu bisa kok gitu. Karena waktu itu aku freelance juga untuk peragaan busana di Jogja. Jadi di Jogja tuh hampir setiap tahun akan ada kayak festival segala macam, dan itu juga dibayar. Jadi mulai dari situ mulai suka. Akhirnya aku ngikutin salah satu kegiatan atau salah satu audisi yang di Jakarta. Jadi aku harus pindah ke Jakarta. Jadi aku kuliah karena di Jogja itu hampir tidak memungkinkan aku kuliah ambil kerja. Karena waktu itu memang aku ngambilnya bukan kelas karyawan. Jadi aku memang, karena waktu itu belum tahu, aku pikir ya kuliah reguler bisa aja sambil kerja, tapi ternyata itu berbeda. Makanya di beberapa kampus, hampir di semua kampus itu menyediakan kuliah ekstensi atau kuliah malam. Ya, yang notabene biasanya di weekend atau di malam hari setelah pulang kerja. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ini karena aku ngambilnya reguler, terus juga tidak memungkinkan untuk sambil bekerja, karena sebenarnya mungkin tapi aku harus pindah ke jalur ekstensi. Nah, akhirnya rezeki pindah ke Jakarta, karena di Jakarta itu keras banget ya. Kita kalau nggak kerja nggak makan, tuh beneran real terjadi. Akhirnya aku sambil freelance, waktu itu freelance sebagai ngejob di beberapa tempat, terus kemudian tampil di beberapa tempat juga. Sempat jadi figuran di beberapa stasiun TV, dan itu berlangsung lama. Terus kemudian kalau kita tiba-tiba nggak ada job, aku ambil part untuk jadi penonton bayaran. Ini real loh, penonton bayaran yang notabene dapat have-nya. Gue pikir gini loh, jadi penonton bayaran tuh nggak ada yang hina kok. Jadi penonton bayaran tuh juga seru karena gue bisa nonton tayangan, terus juga gue bisa
ngelihat acara gratis, karena gue pikirnya dulu waktu gue tinggal di kampung ya, nonton acara kayak gitu gue harus bayar. Ternyata enggak. Kita ada sesuatu yang kita dapetin gitu. Tapi nggak tahu sekarang penonton bayaran masih ada atau enggak. Jadi waktu itu ada, kita dapat makan juga. Jadi dari situ. Jadi itu kegiatan yang harus aku imbangin. Nah, kebetulan pas aku pindah ke Jakarta pun aku ambil kuliah sambil kerja. Jadi aku memang ambil khusus kuliahnya itu di weekend. Jadi memang itu kuliahnya udah pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta aku nggak ngambil reguler karena aku sudah tahu kalau aku ngambil reguler artinya Senin sampai Kamis itu harus kuliah dari pagi sampai sore. Bukan dari pagi sampai sore sebenarnya, tapi ada jam-jam tertentu kan, jam sekian sampai jam sekian sampai jam sekian. Banyak waktu terbuang percuma kalau menurut aku waktu itu. Dan akhirnya dengan berat hati karena memang harus sambil kerja, jadi aku ambil ekstensi. Akhirnya kalau misalnya orang bilang kayaknya kalau kita kuliah sambil kerja itu bakal banyak habis waktu di kerja deh. Akan tidak fokus kuliahnya deh. Itu sebenarnya karena lo sudah mendoktrin atau sudah mengkotakkan itu di dalam otak dirimu gitu, misalnya dirinya bukan dirimu ya, diri mereka gitu. Karena selama aku jalanin kuliah sambil kerja itu alhamdulillah dikasih jalan yang luar biasa sama Allah. Gak ada kendala, dibilang gak ada kendala sebenarnya ada, tapi bisa dihadapi dengan baik. Artinya sampai aku lulus kuliah pun aku nggak ada nilai C sama sekali, satu pun nggak ada. Jadi clear semuanya, BA. Ini bukan berarti menunjukkan bahwasannya mau pamer, tapi memang ini bisa terjadi gitu. Jadi beberapa temanku tuh sebenarnya ngeluh kayak, kalau bisa sih kuliah ambil kerja tetap bisa fokus, karena memang aku di sana tinggalnya sendirian, tidak ada sesuatu yang aku pikirkan. Karena memang abis kerja tuh Senin sampai Jumat, terus nanti kuliah itu Jumat Sabtu. Nah, waktu Senin Jumat kuliah, waktu kerja Senin sampai Jumat itu waktu kerja di perbankan. Sebelumnya kan aku kerja di retail yang notabene Sabtu Minggu harus masuk. Nah, ini kembali lagi kembali ke diri kita. Waktu itu sebenarnya perusahaan tidak memperbolehkan aku untuk kuliah sambil kerja karena tidak memungkinkan, karena kalau retail itu justru di weekend itu mereka harus kejar target gitu kan. Untungnya aku sudah di semester 4 ke atas. Jadi ibaratnya ada beberapa mata kuliah karena aku pindah, itu kan ada beberapa mata kuliah yang sudah aku ambil di sana yang di semester atas di kampus lama di Jogja. Akhirnya beberapa mata kuliah aku ambilnya di reguler. Jadi di reguler, untungnya kampus aku ini baik banget, aku ngambil ekstensi, tapi aku boleh ngambil kelas reguler. Tapi dengan bayaran ekstensi. Jadi gini, ada mata kuliah yang memang aku belum ambil, tapi itu ada di kelas reguler yang Senin sampai Kamis yang aku ada liburnya. Jadi aku bisa ambil kayak gitu. Jadi tinggal bagaimana caranya kita komunikasi ke kampus, terus kemudian kita komunikasikan dengan atasan kita. Kita minta jadwal, nih kan jadwal per minggu keluar ya. Per minggu keluar, kalau bisa minta disamain gitu. Misalnya aku boleh nggak selama 3 bulan ini minta jadwalnya sekian karena aku harus kuliah bla 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 bla. Tapi harus dengan diimbangin dengan prestasi di tempat kerja. Jangan sampai gini loh, kebanyakan dari kita mengalibikan gini, nilai kita jelek di kampus karena pekerjaan kita jelek di kantor karena sambil kuliah. Padahal sebenarnya nggak seperti itu, ada partnya. Makanya aku bilang kita berperilaku itu harus sesuai dengan pada tempatnya. Ketika kita kerja, ya lupakan kampus. Kita lagi kerja nih gitu, lagi kerja ya udah jualan gitu. Karena memang waktu itu aku jadi customer service ya di salah satu retail di Jakarta. Kalau lagi kuliah ya udah lupakan pekerjaan ya, kita kuliah, belajar apa segala macam. Memang waktu kita akan tersita lebih banyak. Waktu main tuh hampir nggak ada, malah nggak ada. Karena biasanya di hari Minggu, kayak hari Minggu pun biasanya aku harus nge-MC juga ya di beberapa event. Jadi dibilang untungnya mungkin karena aku nggak tinggal sama keluarga. Mungkin kalau aku tinggal keluarga udah diusir kali di rumah ya. Karena hampir nggak ada waktu. Karena pagi harus kerja sampai sore, sampai siang, sore juga kadang harus ke kuliah, harus ke kampus, malam harus belajar, terus kemudian besok harinya kalau itu hari tanggal-tanggal merah itu biasanya sudah ada event-event besar di beberapa mall yang alhamdulillah harus ngejob di sana juga. Jadi itu aku anggap bukan beban, tapi rasa syukur. Karena Tuhan percaya udah nitipin segala macamnya itu kepada kita, berarti kita sanggup untuk melaluinya. Kalau misalnya kita mikirnya ya dong, karena kan dia begini, karena kita terlalu banyak mengukur kemampuan orang lain. Sebenarnya kita tuh bisa banget. Dan orang yang lebih baik daripada aku tuh banyak beberapa orang yang dia kuliah sambil kerja itu bahkan cum laude loh, banyak banget.
Luar biasa sih sama orang kayak gitu. Jadi tergantung dianya mau seperti apa. Kalau dibilang ya kan karena gue kuliahnya di negeri, gue kan kuliahnya yang akreditasi kampusnya A++. Jadi gue nggak bisa ambil kerja. Ya itu kembali lagi kepada dirimu. Pilihlah sesuatu yang gini loh. Kita ini sudah diberikan kemampuan sama Tuhan untuk jadi juri untuk diri kita sendiri. Ini selalu aku percayain. Jadi kita ini sebenarnya sudah bisa jadi juri untuk diri kita sendiri, dan kita tahu yang paling tahu diri kita sendiri itu sebenarnya kita sama Tuhan. Iya. Ya nggak sih? Bener, Bukan orang lain. Lo mau guru pun, mau dosen pun, ketika lo mau cerita dari A sampai Z, pasti akan ada kebohongan yang akan lo ceritain. Nggak semuanya tuh real. Nah, itu orang juga mau, kayaknya misalnya gini, lo konsultasi sama psikologi nih, lo ceritain lah semuanya itu kan, sama-sama psikologi. Memang dia akan bisa membantu kita, tapi kembali lagi, kalau dari kitanya sendiri nggak mau untuk membuka hati, membuka pikiran, nggak dari kitanya sendiri, nggak ada rasa untuk memiliki diri, sampai kapanpun kita akan tetap bilang itu berat. Tapi kalau misalnya orang bilang alah itu teori, hidup itu nggak seindahnya kata-kata Mero Teguh, ya karena lo nggak pernah ngerasain gitu. Sampai saat ini gue bilang gue masih ngefans sama Mario Teguh apapun yang terjadi, karena gue menilai gini, ketika lo sudah kuliah sambil kerja, lo akan menemukan satu kebijaksanaan. Dalam artian gini, kita nggak akan bisa, kita tuh gini, 10 kesalahan. Kebanyakan ketika kita melakukan satu kesalahan, mereka tuh banyak orang akan mengabaikan 9 kebaikan. Padahal kenapa sih kita harus berfokus sama satu kesalahan orang gitu misalnya itu kan? Makanya aku bilang, kenapa sih kita harus berfokus sama satu kekurangan kita? Padahal kita punya 9 kelebihan yang harus kita lebih fokusin lagi. Artinya kan ada sesuatu yang harus kita tonjolin lagi gitu loh. Jadi kalau misalnya dibilang kuliah sambil kerja itu berat, terus kalau misalnya ngadu sama dosen, gue paling gak suka gini nih. Ada orang bilang gini, Pak saya ini kuliah sambil kerja Pak, jadi saya tuh gak bisa ngumpulin tugas. Hello, gue dulu kerja sambil kuliah, dan kerjaan lo gak ada seberapanya dari punya gue. Kalau misalnya menyombongkan diri, cuman kan ibaratnya kita sebagai dosen, sebagai pengajar nggak mungkin menyampaikan hal tersebut ya. Cuman kita bisa mengedukasi bahwasannya ya kita harus bisa membagi waktu dengan baik gitu. Karena waktu diri sendiri. Iya benar. Walaupun nanti hasilnya nggak semaksimal mungkin, paling tidak kita sudah melakukan hal yang terbaik, ya kan? Dari diri kita sendiri. Makanya dibilang jadilah dirimu sendiri, tapi dari part yang paling baiknya, kayak gitu. Jadi boleh nggak jadi diri sendiri? Aku bilang boleh, tapi dari sisi terbaik. Jangan sampai bilang gini, ini kan diri gue, jadi gue ini gue jadi diri sendiri. Iya, bener lo jadi diri sendiri, tapi itu bukan part of terbaiknya lo gitu. Part of terbaiknya kita ketika jadi diri sendiri itu yang keluar ya harus yang positif. Kalau misalnya yang keluarnya negatif, itu memang jadi diri lo sendiri tapi dari sisi negatif, dan itu yang tidak perlu lo tonjolin kepada banyak orang kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau misalnya kembali lagi ke kuliah sambil kerja, tidak ada yang tidak mungkin, semua itu bisa terjadi gitu. Kalau ini ada satu kasus, misal dia udah mengambil kuliah, istilahnya itu apa tadi, ekstensi ya. Nah, dia udah ambil kuliah ekstensi nih. Dia kerja dari pagi sampai sore. Kerja pagi sampai sore, terus ketika dia saatnya mau kuliah, itu kadang dari kerjaan masih ada gitu. Jadi yang kayak dia jadi agak menunda sehingga dia datang kuliahnya telat. Nah, sehingga akhirnya dia berpikir kalau aku sering telat terus dan akhirnya tuh nggak efektif kuliahnya, dia akhirnya bilang gini, ya udahlah kuliahku cuti dulu gitu. Cuti dulu terus aku kerja dulu lah, karena di saat sekarang nih kalau aku tinggalin kerjaan ini jarang orang dapat income yang kayak gini. Nah, dia akhirnya berpikir mendahulukan kerja daripada kuliah karena itu tadi. Nah, mungkin apakah poin sinkronisasi yang tadi disampaikan antara kita ke atasan, terus kita ke pihak kampus, itu sangat penting atau enggak? Jadi sehingga ada kerjasama di antara dua itu. Kalau menurut aku sih gini, kembali ke kita ini mau menyelesaikan dua-duanya secara berbarengan, atau memang kadang-kadang kita gini loh, kita tuh ada priority, ya kan? Ada priority di dalam hidup kita tuh pasti ada priority. Kadang-kadang kita gini, kalau kayak gue kuliah sambil kerja karena memang uang ini gue gunain untuk menunjang kegiatan kuliah gue. Tapi ada orang yang memang dia pengen kuliah ini hanya untuk mengambil apa disebutnya ya, ambil gelar untuk menunjang pekerjaannya. Kalau gue kebalikannya, gue kerja untuk menunjang kuliah gue. Jadi bukan kuliah untuk menunjang pekerjaan gue. Jadi ibaratnya ada sesuatu yang memang priority. Kalau gue waktu itu pengalamannya. Jadi ibaratnya makanya kenapa gue kerja itu bukan untuk kerja tetap waktu itu. Walaupun beberapa perusahaan gue udah sebagai pegawai tetap, karena memang niatnya gue kuliah ambil kerja itu untuk menunjang
kampus gue tadi dan untuk cari experience karena memang goalsnya cita-citanya gue memang pengen jadi lecturer kan, pengen jadi dosen kayak gitu. Tapi kan untuk jadi seorang dosen nggak mesti kita harus lulus kuliah langsung kerja karena nggak semua orang bisa sepintar itu. Nah, kalau gue itu orang yang paling suka belajar dari pengalaman. Dan sekarang pun gue sebanyak apapun mata kuliah kita di kampus, kalau kita nggak ada experience untuk nerapin itu di dunia kerja, kadang-kadang kita tuh akan hilang. Tiba-tiba tuh ilmu itu kayak hilang aja gitu. Tapi kalau misalnya kita terapin di dunia kerja, kita akan tahu tentang apa segala macam. Akhirnya ilmu kuliah tadi kepake. Dan akhirnya kadang-kadang kita bisa sinkronisasi. Nah, masalah tadi kembali lagi, kita prioritinya kemana dulu nih? Kalau misalnya dia bilang kayaknya pekerjaan gue jauh lebih penting daripada kuliah gue deh. Ya udah, gue akan prioritasin kuliah dulu nih, kerjaan dulu nih. Nah, tapi kuliah gue gimana ya? Sayang banget nih. Kalau waktu itu mungkin dia kuliah di kampus yang negeri atau kampus yang memang tidak bisa kasih dispensasi. Kenapa nggak cari kampus yang bisa mendispensasi dia untuk kuliah sambil kerja? Karena sekarang banyak banget kampus yang bisa bisa menyesuaikan. Tapi nggak semua kampus ya. Ada beberapa kampus yang memang dia bisa ibaratnya ada beberapa orang yang memang punya kesepakatan bersama kita ambil kuliah di jam-jam tertentu seperti itu. Jadi memang bisa disesuaikan gitu. Kayak misalnya Unaja kan bisa menyesuaikan kuliah ambil kerja bisa nggak bisa. Tapi misalnya di kampus di tempat tersebut ada 5 orang yang kuliah. Mungkin nanti kesepakatan sama dosennya mau kuliah seperti apa. Nah, jadi ibaratnya tinggal bagaimana kitanya. Karena kan sekarang itu sudah yang disampaikan kan ilmunya sama, cuman jamnya atau timingnya aja yang berbeda gitu. Mungkin ini 30 kelas, yang ini berapa kelas, tapi memang harus ada payment yang lebih yang untuk kita bayarkan karena kita memang lingkupnya kecil gitu. Memang ada risiko yang kita tampilkan, tapi kembali lagi kita niatnya mau apa dulu nih. Kalau memang mau prioritasnya ke kuliah, kerjaannya biasa aja nggak apa-apa. Tapi kalau dimaksimalin dua-duanya bisa juga. Tergantung kamu pilih kampus yang seperti apa dulu gitu. Jangan sampai gini loh. Kadang-kadang kalau orang-orang itu kan kebanyakan tuh gini, pengen kuliah di kampus yang top banget, tapi pengen kerjanya top juga. Kalau bisa, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, ya udah. Berarti mungkin ambil kuliah yang ada kampus, satu yang dikorbankan. ada kampus yang mungkin bisa mengakomodir itu semua. Akhirnya kita tetap bisa kuliah dengan baik. Tidak semua, bukan berarti kampus ini buruk ya, bukan berarti kampus ini buruk. Tapi kampus ini bisa kasih kita kesempatan lah gitu untuk bisa berkuliah tapi sambil bekerja. Karena mungkin mereka kampus swasta yang mungkin muridnya belum terlalu banyak, jadi prioritasnya belum terlalu ini. Tapi kan beberapa kampus yang sudah top kan mereka muridnya udah ribuan, mereka nggak bisa handling untuk satu permasalahan. Tapi untuk beberapa kampus yang memang dia tidak terlalu banyak muridnya, mungkin masih 1.000, masih 2.000, itu kan masih kecil gitu kan. Artinya keluhan-keluhan yang kita sampaikan itu masih bisa diterima gitu. Nah, jadi cari kampus yang memang bisa menerima kamu apa adanya gitu ya. Jadi jangan membebani diri untuk gimana? Karena sebenarnya mata kuliah yang diajarin tuh sama. Terus kemudian mungkin dosennya juga sama. Dosen yang ngajar di kampus sana ngajar juga di kampus yang kecil itu. Kita nggak tahu kan. Jadi ibaratnya tergantung kita mau bawa belajarnya mau kemana. Yang kita cari ini apa sih? Ilmunya kan. Bukan apa-apanya gitu. Walaupun kalau di Indonesia melihat universitas tuh menjadi salah satu priority, tapi kembali lagi kita mau lulusan dari manapun kalau misalnya kita nggak punya quality, lo mau ngedaftar di mana juga tetap aja nggak ini. Jadi walaupun lulusan universitas bagus pun kalau quality dari diri kita nggak mumpuni, tetap sama aja kan. Tetap nggak kerja juga kan. Dan yang harus patut kita syukuri adalah kita tuh sebelum lulus kita udah kerja. Nah, itu yang harus disyukuri. Itu yang benar-benar aku selalu bersyukur seperti itu. Dan aku selalu kuliah sambil kerja. Jadi waktu aku S1, waktu aku ambil S1 Kesehatan Masyarakat, aku memang sengaja ngambil ekstensi dan aku kuliah di retail. Retail itu kerjanya banyak banget ya. Taulah ya, kerja di retail itu yang bisa dibilang 24 jam kita nggak bisa ngapa-ngapain. Karena ibaratnya kita memang harus ngelayan customer, terus kemudian kita harus bla bla bla, harus handling event apa segala macam, pasti banyak segala macamnya. Nah, tinggal tergantung jurusannya apa dulu. Kalau misalnya kita ngambil kayak kedokteran, itu memang agak sulit biasanya. Tapi untuk zaman sekarang tidak ada yang sulit. Kenapa? Sekarang itu ada Instagram. Bisa jadi selebgram, bisa endorse, punya channel YouTube. Kebayang lu cuman nge-YouTubein produk orang gitu. Terus kemudian lu bikin YouTube channel yang dari kegiatan lo sehari-hari kuliah kedokteran seperti apa, subscriber lo banyak, dapat duit juga nggak? Ada. Dan lebih gampang nggak sih sekarang cari duit daripada zaman gue? Zaman gue tua banget kayaknya. Apalagi yang kuliah luar negeri ya itu. Iya.
sambil cari duit nggak sih? Iya, sambil cari duit, dia ceritain di kota cerita itu. di kampusnya ngapain, dan itu tuh jadi ladang duit buat dia, apalagi buat kita yang yang punya talenta. Ya kan, itu bisa kita jual. Jadi kerja itu, yang aku maksud kuliah sambil kerja itu bukan berarti kita harus kerja formal di kantor yang harus tanda tangan kontrak pergi jam 7 pulang jam 4 sore. Nggak semuanya seperti itu, walaupun sebenarnya walaupun aku juga ada yang kerja di situ waktu aku kerja di perbankan, bahkan baliknya sampai malam. Tapi kan aku weekend aku kuliahnya, jadi memang tidak ada terganggu sama sekali. Nah, tapi ada beberapa pekerjaan kayak waktu aku di perbankan pun aku sempat live streaming di beberapa platform kan, yang artinya bahkan gajinya itu nyamain waktu aku kerja di perbankan. Berarti kan sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin toh, selama kita memang punya niat pengen kuliah sambil kerja. Nah, hal seperti ini didapatin dari experience, bergaul sama banyak orang, sering ikut seminar, gaul sama siapa aja, akhirnya kita bisa dapat informasi dengan banyak. Nah, jadi jangan mendem di rumah aja gitu. Jadi memang harus banyakin channel. Harus aktif gitu. Iya, jadi dari siapa tahu dari perjalanan itu, makanya dibilang jemput rezeki. Rezeki itu akan datang ketika kita memang berusaha kan. Jadi Tuhan itu akan kasih jalan. Oh, rezekimu tuh di sini loh. Kalau kamu di sini aja kamu nggak dapat makan. Tapi kalau kamu tiba-tiba melengsong dikit ke sini ya kamu pasti akan dapat makan. Kesini kamu dapat, kesini kamu dapat, kesini kamu dapat misalnya. Dan mungkin rezeki kamu tuh didapatin dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Jadi aku bilang kuliah sambil kerja. Kerja dalam artian di sini adalah bukan kerja yang formal seperti itu, tapi itu juga bisa terjadi karena aku mengalaminya. Jadi kalau misalnya dibilang aku nih miskin, kayaknya aku nggak bisa kuliah deh, kayaknya aku begini deh. Kamu yang harus dirubah adalah pola pikirnya dulu. Kalau kamu sudah berpikirnya seperti itu, gini loh, percaya nggak sih omongan itu adalah doa? Percaya banget. Aku sampai sekarang tuh selalu percaya. Makanya aku tidak pernah, alhamdulillah sampai sekarang aku tidak pernah meremehkan diriku sendiri. Walaupun akhirnya jatuh, tapi doaku tuh selalu baik. Maksudnya gini, aku percaya aku bisa jadi ini, aku bisa jadi ini, aku bisa jadi ini. Even itu tidak terjadi, minimal keserempet. Ya nggak sih? Yes. Minimal ada keserempetnya dikit gitu loh. Misalnya gini, mendekati lah. Iya, misalnya gini, aku pengen dapetin kerupuk ikan. Mungkin ikan tenggiri lebih mahal ya. Terus kemudian kita tiba-tiba dapatnya kerupuk ikan sungai. Sama-sama kerupuk, sama-sama ikan. Cuman mungkin ikannya bukan ikan tenggiri, tapi kan usahanya udah ada. Minimal daripada nggak gerak sama sekali, nggak dapat kerupuk kan. Ibaratnya bahasanya kayak gitu. Jadi ada sesuatu yang memang harus diperjuangkan, akhirnya kita dapetin. Makanya waktu misalnya waktu kuliah nih, waktu daftar kuliah sudah sambil kerja. Itu alhamdulillah, tapi pas sambil kuliah pengen kerja, ya berarti tinggal dibanyakin ikut organisasi apa. Nah, karena aku juga dapat kerjaan itu awalnya dari organisasi dulu. Dari organisasi, dia tahu talenta kita seperti apa, kayaknya lo cocok deh ngisi event di acara ini. Kayaknya lo cocok deh jadi model baju gue yang ini gitu. Itu kan karena kita punya link teman yang banyak nggak sih? Dan melihat kualitas kita seperti apa, akhirnya dapat kerjaan seperti itu yang gue maksud gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya dibilang kuliah itu, kerja itu terlalu membebani kuliah dan kuliah itu terlalu membebani kerja, itu yang membebani adalah dirimu sendiri. Iya, dari pikiran dulu. Iya, seberapa sibuk sih kuliah? Sibuk banget ya? Sibuk banget sih emang, cuman menurut gue gini loh, ada orang yang memang pas belajar itu nyangkut aja gitu ya, maksudnya nyangkut aja gitu. Ada orang yang memang dia harus kayak detail banget. Aku nggak tahu ya, kapasitas orang kan beda-beda ya. Mungkin ini disesuaikan juga sama teman-teman yang ada di rumah. Artinya tinggal disesuaikan. Coba bicaralah sama hatimu, bicaralah sama duniamu. Kamu ini mau kemana, mau jadi apa, mau ngapain? Ya nggak sih? Iya, dan bener. Itu yang bisa jawab tuh dirimu sendiri, nggak buat orang lain. Iya. Kamu konsul nih, aku konsul ke kamu. Pasti kamu akan ngasih saran yang standarnya dirimu kan. Iya, padahal sebenarnya yang standarnya diriku tuh aku tahu kapasitas. Iya. Tapi paling tidak ketika kamu cerita, kamu sudah mengungkapkan isi hatimu seperti apa. Tapi ingat, yang harus kita pahami adalah kita harus to be positive thinking. Jadi apapun itu positif aja gitu. Walaupun kadang-kadang pikiran negatif itu akan terlalu menghantui, tapi percayalah kalau kamu bisa gitu. Jadi kalau misalnya pun tidak bisa, minimal ngerempet. Makanya dibilang mimpilah setinggi langit, minimal kalau jatuh di antara bintang-bintang gitu kan. Dan itu terjadi benar. Kalau misalnya orang bilang hidup itu nggak seenak cocotnya Alvaro gitu misalnya kan. Ya karena lo belum nikmatin itu dan lo belum pernah ngalamin itu, sementara kita sudah ngalamin itu. Makanya
banyak motivator muda yang mereka cerita itu menurut kita impossible, tapi menurut mereka possible karena mereka sudah mengalami itu. Iya. Jadi jangan lihat kita sekarang itu karena sudah mengalami proses yang panjang. Dan kita believe sama diri kita sendiri, dan kita tuh bukan orang yang menghakimi diri sendiri. Akhirnya kita nggak bisa kuliah sambil kerja, ya. Mau kuliah sambil kerja kek, kuliah sambil ngapain kek, sambil jual, dan di kampus juga bisa jualan loh. Iya. Ya kan, jadi entrepreneur. Malu Iya. Kayak jualan keripik aja pasti malu. Iya, gue dulu kalau di kampus itu ada kantin kejujuran, gue jualan, beneran. Karena gue itu hobi bikin donat-donatan gitu, gue pernah sempat jual donat-donatan gitu, tapi karena timingnya nggak pas, akhirnya itu henti. Terus jual cici, jual jajan, jual apa segala macam. Yang notabene untungnya cuma kayak 500.000. Tapi memang sudah dibangun jiwa entrepreneurnya, bukan tentang berapa untungnya, tapi kita belajar untuk mencoba, ya. Iya, menghargai. Jadi kalau nanti kita kerja dapat uangnya seberapa, kita hargai, kayak gitu. Jadi jangan hidup ini ngeluh boleh, tapi ngeluh itu wajar, manusiawi. Cuman kembali lagi, jangan keterusan. Iya, survive lagi karena ingat dirimu hilang dari dunia ini, banyak orang yang akan menggantikanmu. Iya, benar. Ya kan? Iya. Jadi kayak misalnya gini, kita getol banget pengen kuliah, dapat IPK kumulat 4,0, tapi lu sakit-sakitan mau ngapain? Ada tuh kejadian temenku. Jadi misalnya gini, ada orang yang kerja getol banget dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam, dapat gaji sekian malam, terus tiba-tiba lo diopname, mau ngapain? Tapi ya ini kan? tuh beneran loh, maksudnya bukan nakut-nakutin lah ya, tapi yang mereka yang fokusnya yang hanya pada satu titik. Misalnya temanku tuh dia ngerjain skripsi pagi, siang, malam, pulang subuh, akhirnya selesai deskripsi masuk Om 6. Tuh kan? Drop banget. Setelah drop banget nih, kalau positifnya bisa bangun lagi, ini nggak bangun-bangun lagi. Tuh kan? Jadi ibaratnya memang jadi itu tuh aduh gila, sedih kasian banget. Kan? Kasian jadinya, gitu. Makanya aku bilang kita itu memang butuh selingan-selingan untuk apa ya? Bukan berarti nggak boleh fokus. Fokus itu boleh banget, sangat diperlukan. Tapi ada momen-momen tertentu yang memang kita harus bisa seimbangkan. Dan yang paling penting jangan stres, karena gini loh, penyakit itu datang cuma dari 2 sumber kalau menurutku ya. Selama aku belajar, setahu aku sumber penyakit itu cuma dari sini sama sini. Berawal dari sini kan, akhirnya endingnya pasti keluar. Maksudnya adalah apa yang lo makan dan apa yang lo pikirin, ya nggak sih? Jadi kalau kita makannya sembarangan dan kita mikirnya sembarangan, efeknya akan sembarangan juga. Tapi kalau kita makan sesuatu yang kita jaga, pikiran kita jaga juga, insya Allah kita akan jadi terjaga gitu. Jadi kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Iya. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Itu magic words yang sampai sekarang aku selalu pikirin. Jadi kalau misalnya tiba-tiba aku lagi panik, aku cuma bilang ini akan berlalu, santai, tersenyumlah gitu. Dan itu memang kayak orang gila, tapi itu sesuatu yang aku pikir benar adanya. Dan aku tuh lagi suka sama satu orang, ada namanya, mungkin kalau kita anak-anak tahun 90-an tahu Dewi Huges ya. Siapa? Dewi Huges. Itu presenter luar biasa banget, yang dia bisa menurunkan berat badan dengan hipnoterapi kayak gitu. Dengan pikiran? Iya, pola pikir. Jadi ibaratnya pola pikir dia. Makanya dia selalu bilang, kerja itu ya memang harus enjoy. Kalau kitanya sudah nggak enjoy, ya udah get out, cari kerjaan yang membuat lo enjoy. Karena kasihan di dirinya. Nah, tapi kembali lagi, kalau memang kita sudah niatin mau di situ, kadang-kadang gini loh. Setiap tempat kerja itu pasti ada bebannya. Gak mungkin. Gue kerja dari udah berapa perusahaan gue pernah kerja ya? 1, 2, hampir 5 perusahaan gue kerja. Itu yang formal sekitar 4-an, yang non formal ada kali 10. Maksudnya non formal tuh karena gue pernah jadi SPB, pernah jadi kayak event-event yang cuma berapa acara gitu doang, MC apa segala macam, yang kerja sama beberapa perusahaan. Akan nemuin orang yang tidak menyenangkan. Pasti. Ya kan, bareng ya, pasti. Tapi kembali lagi, niat kita baik ya, kita baik, insya Allah kita kerja juga buat cari makan untuk sesuatu yang halal juga, dan kita selalu to be positive thinking, insya Allah sekitaran kita juga akan, itu aku tadi bilang, satu senyuman itu bisa mematahkan 1000 kejahatan. Tuh real life-nya aku seperti itu. Dan mereka akan mikir gini, nih orang udah gue jahatin, udah gue sebelin, tapi kok sabar aja gitu kan. Mungkin dalam hati sebenarnya gue gak sabar sih. Cuman mungkin kelihatannya sabar aja, tapi sebenarnya masalah ada banyak. Itu berarti dia mampu menutupi segala kekurangan dari dirinya. Jadi kembali lagi ke kuliah ambil kerja. Kalau misalnya kuliah ambil kerja ini kan yang dibahas itu mereka stressful ya kan. Nah, biar kita tidak stres, ya aku bilang tadi,
kita coba bicara sama diri kita sendiri. Yang aku gunain nih kata-katanya Dewi Huges nih. Maaf banget kalau aku kopas karena aku terinspirasi banget sama dia. Dan aku juga ngefans sama beberapa orang yang memang mereka tuh punya magic words yang sangat luar biasa. Jadi aku bilang, dan kalau misalnya orang bilang itu tuh apa nggak seindah omonganmu, itu tidak, ya karena lo belum ngerasain. Kalau lo udah ngerasain, lo akan merasa kayak oh ya benar ya, ternyata kalau kita lagi sakit itu sebenarnya yang sakit bukan cuma badan tapi pikiran. Pernah nggak lo kayak gini, lo nggak punya uang nih, besok kalau gue pernah ngalamin ini, tiba-tiba lo sakit, belum gajian di akhir bulan itu kepala kita tuh kayak pusing, terus badan tuh nggak enak, terus padahal udah makan nih, cuman perut kita kayak berasa begah gitu. Pernah nggak? Pernah kan? Hampir semua orang tuh pasti pernah mengalami ketika tidak punya uang, terus hidupnya pernah kayak mengalami keresahan dan kecemasan, panik, akhirnya sakit kan? Sakit itu karena otak kita mikirnya terlalu keras. Coba kalau misalnya kita mensyukuri, misalnya gini, hari ini kita makannya nasi aja misalnya gitu ya. Tahu nggak, teman-teman yang di luar sana ada loh yang bahkan nggak bisa makan nasi. Nggak bisa makan nasi ini, oke, yang tidak punya uang mungkin tidak bisa makan nasi. Tidak bisa makan nasi ini artinya apa? Mereka yang terbaring di rumah sakit misalnya, mereka tidak selera makan nasi. Atau mereka yang sedang di opname misalnya, yang lagi di ICU. Itu akan membuat rasa syukur kita tuh naik. Kayak alhamdulillah aku hari ini masih bisa bernafas, hari ini bisa makan dengan baik walaupun cuma makan pakai nasi aja. Nasi kecap. Semoga, nah di balik itu harusnya terselip doa-doa yang positif, bukan menghujat diri sendiri. Aku nih tidak berguna, ya lo akan tidak berguna karena lo yang mikirin lo tidak berguna. Makanya aku bilang, kamu tuh ada apa yang kamu pikirkan. Tapi kalau misalnya kita rubah doanya, rubah pikirannya, maksudnya gini, Tuhan hari ini mungkin aku makan nasi pakai kecap, beri aku rezeki, beri aku sebuah pekerjaan untuk nanti aku bisa makan yang enak. Nasi pakai ayam lah, naik nasi pakai ayam pakai sayur ya. Pakai sayur. Jangan junk food. Jadi seperti itu. Kemudian kan alam mendengarkan, terus kemudian yang kita ucapkan itu positif, pasti nanti akan ada jalannya. Tiba-tiba nanti ada tetangga yang nganterin makanan gitu kan, karena ibaratnya doa-doa yang seperti itu, kayak percayalah bahwasannya keajaiban tuh akan ada. Gitu. Jadi kalau misalnya kembali lagi ke konsep yang aku bilang, awalnya orang nggak bisa bikin kerja sama kuliah itu nggak balancing, itu karena memang yang nggak buat mereka balancing itu karena dirinya sendiri. Akan nemuin momen kita akan milih nih, aduh hari ini kuliah, tapi ternyata kita dapat project kerjaan yang memang nggak bisa ditinggalin. Nah itu tinggal lagi lo milih. Kalau misalnya aku yang nunjang kerjaan aku untuk bayar kuliah, tapi ketika pekerjaan itu memang dapat salary-nya lumayan gede, ternyata kan kita kuliah ada jatah buat libur, kita bisa nggak masuk 3 kali kan? Nah manfaatin itu dengan baik, ya kan? Artinya manfaatin itu dengan baik, artinya gini loh, lu nggak masuk nih di pelajaran di 3 kali pertemuan nggak masuk. Setiap pertemuan itu kan pasti ada review. Setiap pertemuan itu pasti punya PPT-nya atau punya materinya. Kita tuh sebenarnya bisa belajar sendiri kok tanpa dosen, ya kan? Cuman mungkin butuh dosen untuk sharing. Dosen itu tidak jauh lebih pintar daripada mahasiswanya, belum tentu. Tapi mungkin dosen lebih berpengalaman. Mereka bicara tentang pengalaman mereka. Nah itu makanya aku bilang, jangan sampai ketika kita sudah libur, kuliahnya libur secara administratif, tapi secara kelakuan kita juga meliburkan diri. Itu salah. Artinya gini loh, kita dapat kerjaan nih, udah kita ambil aja kerjaannya. Malam kan masih ada banyak waktu, tinggal pelajarin. Tadi dapat pelajaran apa? Makanya dekatlah sama teman-teman yang pinter. Kalau aku selalu begitu, aku bukan berarti nggak mau teman sama yang kurang pinter. Aku tetap temenan, tapi aku akan berteman baik sama mereka yang pinter-pinter ini. Karena sangat amat membantu ketika aku nggak bisa kerjain, aku bisa sharing sama mereka. Ini materi ini gimana sih? Cara belajarnya gimana sih gitu. Sorry aku teman nanya. Ini membantu menjelaskan kembali. Gitu, menjelaskan kembali. Tapi ya kita juga jangan jadi teman yang seenaknya bisa dapatin ilmu dengan gratis ya. Artinya kita harus bisa saling membantu mereka ketika mereka mungkin tidak dapat pekerjaan, ketika mereka lulus, karena kita tahu kualitasnya, mungkin kita bisa merekomendasikan kepada teman kita. Atau misalnya kita dapat rezeki lebih, kita bisa memberikan rezeki kita kepada mereka, bukan berarti sogokan. Tapi ini lebih kepada kayak reward, reward dari apa yang sudah dia lakukan kepada kita. Nah itu penting. Jadi jangan sampai kita egoistik. Nanti teman yang pintar itu tiba-tiba lari karena apa? Dia kayak butuhnya dimanfaatkan. butuhnya doang datang gitu misalnya. Jadi tips yang paling utama adalah
ya itu tadi, paling penting kita harus berteman sama diri kita, yang tahu diri kita adalah diri kita sendiri, tapi dari sisi terbaik ya. Jangan jadi aku balik lagi, jadi diri sendiri dari sisi terbaik, karena ada beberapa hal yang memang itu lo, tapi itu tidak perlu untuk di blow up. Ya, karena itu memang jadi konsumsi pribadi lo sendiri, dan itu sesuatu yang memang harus yang tidak harus lo share juga ke banyak orang, karena ibaratnya ya itu tadi, kita harus pandai-pandai menempatkan diri, karena tidak semua orang bisa menerima diri lo sendiri dengan sisi lo yang itu gitu. Jadi memang harus sesuaikan, karena culture-nya di Indonesia, di Thailand, di Korea, di Australia, dimanapun itu pasti beda. Mungkin ngomong ayah di sini, manggil nama ayah pakai nama, misalnya Alvaro, di sini mungkin sesuatu yang tabu, tapi di beberapa negara panggil nama itu justru sesuatu yang sopan. Iya. Misalnya kayak aku, anakku misalnya Elvaro gitu kan. Ya biasa aja, tapi kalau misalnya itu terjadi di Indonesia pasti orang, kenapa ini ayahnya loh, kok dipanggil nama ini anak gitu. Nggak diajarin sopan santun gitu misalnya. Karena itu culture yang berbeda. Jadi ibaratnya ya tadi aku bilang, kembali lagi kepada diri kita seperti apa gitu. Jadi kuliah sambil kerja mungkin atau nggak mungkin banget, apalagi di zaman sekarang. Cari duit zaman sekarang itu aku bilang mudah banget, asal lo mau dan lo punya kans, punya kemampuan untuk membuka diri lo lebih luas. Aku percaya setiap manusia itu diberi kelebihan sama Tuhan itu banyak, cuman kadang-kadang tuh kita terlalu menyembunyikan sehingga kita tidak mau keluarin apa yang kita pengenin, karena kita terlalu enjoy dengan apa dibilang comfort zone ya. Karena udah biasa kuliah, dapat uang dari mama, terus kadang-kadang nipu mama gitu ya. Ada nggak sih pengalaman yang paling ekstrim selama menjalani kuliah sambil kerja gitu? Oke. Jadi mau sharing pengalaman, menurutku sih ini bisa dibilang ekstrim, atau mungkin kalau banyak orang pikir ini mungkin dialamin sama semua orang yang kuliah sambil kerja. Jadi waktu itu aku pernah banget harus ujian. Kebayang gak sih ini ujian UAS bukan UTS, dan aku ada project yang gak bisa aku tinggalin waktu itu, dan finally ujian UAS yang harusnya minggu depan aku minta majuin. Jadi itu aku sendirian di ruangan dosen tersebut, aku sendirian. Terus kemudian aku beraniin diri buat ngajuin diri gitu ya, datang, Bu, aku ada project di minggu itu karena aku UAS kebetulan di mata kuliah Ibu, boleh nggak aku ujiannya duluan? Aku bilang gitu kan. Dan duluan nggak susulan? Nggak susulan, jadi aku minta duluan. Karena kalau susulan itu mungkin mikirnya nanti aku nyontek atau apa gitu ya. Udah aku awal aja gitu, dan aku pastiin aku nggak mungkin share ke orang lain, karena kalau aku share ke orang lain ya enak dong teman-temanku dapat bocoran gitu dari aku. Sementara aku besoknya memang harus berangkat ke, waktu ini kejadiannya di Jogja. Jadi aku harus berangkat ke Jakarta di 2 hari berikutnya. Sedangkan aku ada UAS di hari keberapa, di minggu depan kalau nggak salah. Dan itu memang bertabrakan dengan ada beberapa kegiatan lah kayak gitu. Akhirnya aku milih untuk memajukan UASku tadi. Kebayang ya, aku memajukan UAS dan akhirnya alhamdulillahnya diizinin sama dosen, karena aku menyampaikan alasanku secara jelas. Jadi aku memang project ini tuh nggak sekali seumur hidup, dan aku nggak bisa memundurkan itu gitu. Jadi kalau misalnya UAS kan aku masih bisa mundurin, aku majuin. Tapi untuk menghindari negative thinking, jadi aku pikir ya udah Bu, daripada aku diundur dan akhirnya menunggu nilaiku sendiri dan yang lainnya nanti terbengkalai, Ibu menginput apa segala macam, lebih baik aku majuin dong. Jadi kalau aku majuin kan Ibu sudah punya save nilai aku. Ketika mereka selesai ujian, nilaiku tinggal dimasukin, selesai gitu. Daripada harus nungguin aku datang untuk nyelesain ujian kan, tapi enggak gitu. Sama ada lagi satu pengalaman, ini bentrokan gue sama jam kerja. Jadi kita nanti akan ada dapetin momen yang kita tuh bingung antara ini mau harus presentasi, kebayang tuh harus presentasi, terus kemudian aku ada job nge-MC waktu itu di hari Sabtu, kebetulan aku kuliah di hari Sabtu. Ini padahal waktu itu aku mau ambil S2 lagi padahal. Jadi kebayang itu kita harus presentasi, dan aku di jam sekiannya harus ada harus nge-MC. Akhirnya yang harusnya presentasi itu kita random, karena kan dosen itu suka bikin presentasi. Saya nggak mau tahu minggu depan siapa yang mau maju, itu suka-suka saya ya. Saya akan acak dan beraniin diri aku ngajuin, bilang, Bu, boleh nggak saya maju duluan? Kan orang tuh takutnya maju duluan ya. Kalau gue tuh justru pengen maju duluan berkelar gitu. Jadi nggak ada, karena apa bedanya gue maju duluan, maju tengah sama maju belakang? Toh yang gue sampaikan materi tetap sama kan gitu. Jadi aku pikir ya udah deh aku maju duluan gitu, dan akhirnya diizinin dan aku minta izin, Bu, aku maju duluan ini alasannya adalah bla bla bla. Dan alhamdulillahnya itu tadi
karena kita serius di mata kuliah tersebut dan akhirnya dosen juga melihat bahwasannya kita mengambil project ini bukan karena kita main-main, artinya memang ada sesuatu yang kita ambil. Makanya aku bilang ketika kita menjalani dua hal seperti itu, kita harus bertanggung jawab di dua sisi. Nggak bisa kita timpang itu pasti akan ada, tapi timpang yang nggak sebegini banget ya paling segini lah gitu. Jadi memang harus ada gap, tapi nggak yang gapnya tuh besar banget gitu, sehingga ketika kita ngobrol itu kita tidak dianggap berbohong dan dosen pun akan tetap berpihak kepada kita. Kenapa enggak? Toh juga sama aja. Yang ditakutin orang kan bukan tampil belakangan, tampil depanan. Jadi aku minta tampil duluan aja gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang salah karena aku pikir gini, aku kuliah dan aku belajar. Jadi kapanpun lo mau nguji gue ya silahkan gitu. Karena memang kita punya capacity, artinya gue kuliah nggak main-main gitu. Karena gue kuliah pakai bantuan duit gue dan bantuan uang orang tua juga. Jadi ada tanggung jawab juga di sana kayak gitu. Jadi ekstrimnya itu sih menurut aku, karena ketika kita dibentrokin kayak gitu kita harus milih dong. Nah sementara gue ini adalah tipikal orang yang nggak bisa milih satu gitu, jadi harus dua-duanya harus balancing. Gimana caranya biar dua-duanya tuh dapet gitu. Dan akhirnya alhamdulillah yaitu tadi, sebelum maju bismillah dulu, doa sama Tuhan, Tuhan semoga diizinkan. Dan kita harus ambil opsi yang paling memungkinkan dalam artian tidak merugikan pihak kampus. Kalau kita minta belakangan ujian susulan pasti merugikan pihak kampus dong. Kalau kita mintanya duluan kan nggak ngerugiin mereka, malah mereka sudah dapat nilai aku duluan gitu. Itu menurut persepsinya aku dan menurut pengalamannya aku, dan ini yang aku share ini adalah real. Jadi memang nggak ada apa namanya, nggak ada ngada-ngada. Misalnya kalau dibilang ya itu kan karena kamu, kita kebanyakan bilang karena kamu sehingga kita lupa bahwasannya kita tuh diberikan anugerah yang luar biasa sama Tuhan untuk bisa memilih dua-duanya. Kenapa harus milih satu sih kalau kita bisa milih 5, 4, 6, 7, 8? Ya. Gitu. Oke, mantap banget. Coba untuk sebelum kita closing, kasih dong motivasi teman-teman yang mungkin saat ini mereka mahasiswa juga sambil bekerja, dan mereka juga mengalami mungkin kesulitan yang saat ini sering mereka alami, dan juga mungkin akan mendapatkan sesuatu yang kendala kayak harus membuat keputusan besar gitu untuk hidupnya, yang seperti dialamin sama Pak El tadi. Oke. Kalau aku mungkin ini bisa kasih masukan untuk general ya, untuk semua orang. Aku nggak bilang diri aku paling benar, tapi ini aku bersharing berdasarkan pengalaman. Jadi gini, akan ada momen tertentu kita kuliah di kampus yang memang harganya mahal banget. Akreditasinya mungkin bagus banget. Sementara kita harus kerja di perusahaan yang bagus banget juga, yang kita tidak mungkin bisa bagi waktu kita. Karena kita punya waktu sama untuk teman, untuk apa segala macam. Nah, saran saya lebih baik misalnya gini, kuliah itu kan mata kuliahnya sama toh. Sekolah itu SMA itu semua sekolah itu sama, mengajarkan kita kebaikan, mengajarkan tentang materi. Kembali lagi kita mau belajar atau enggak, ya kan? Ibaratnya gini, kamu kuliah di kampus swasta sama negeri, kalau versi aku ya, kalau kamu nggak mau belajar, kamu tetap nggak jadi apa-apa, kamu tetap nggak dapat ilmunya. Tapi walaupun kamu kuliah di swasta, yang notabene misalnya dia kampusnya tidak terlalu terkenal, ini kan ada berbagai macam faktor kan, dari berbagai macam faktor. Nggak orang diriin kampus itu pasti udah punya sudah punya standar tersendiri. Iya. Kenapa kita nggak pilih kampus yang mungkin biasa ini dalam artian biasa secara fasilitas. Biasanya bayar kuliah yang mahal itu kan karena fasilitasnya nggak sih? Iya. Ya nggak? Coba kalau teman-teman bisa survei, kampus-kampus swasta yang mahal-mahal itu sebenarnya kalian tuh bayar apa? Fasilitasnya. Karena sekian ya udah, kalau gitu turunin deh standar untuk kuliah. Turunin ini dalam artian bukan turunin ilmu ya, karena mata kuliah yang diajarin sama, buku yang digunain mungkin hampir sama, dosen yang ngajar juga sama-sama dosen yang berpengalaman, tinggal bagaimana kita bisa mentransport ilmu tersebut kan. Jadi sampai saat ini pun aku bisa bilang, kenapa ngambil kuliah di kampus yang kalau menurutku kampusku udah bagus lah ya, luar biasa kampusku ini. Kalau nggak bisa balancing, tapi kalau misalnya bisa balancing antara kerjaan sama kampus yang tadi kampusnya top apa segala macam top, silahkan jalanin. Tapi kalau misalnya nggak bisa, pilih salah satu yang mungkin kalau kerjaan kan sesuatu yang memang kita tuju kan, setelah kita kuliah memang dapat kerjaan. Kalau kerjaan kamu sudah luar biasa, kenapa yang kuliahnya agak diiniin itu. Tapi misalnya kamu sebagai freelancer, kalau sebagai freelance kan kadang-kadang kita harus bisa aturnya lebih ke waktunya, ya kan? Lebih ke waktu untuk
kuliahnya gimana, nanti mungkin freelance-nya agak dikurangin berapa, nanti karena kita punya jatah untuk libur di kampus tuh ada, manfaatin itu dengan baik ya, terus kemudian jangan lupa jalin hubungan yang baik sama dosen. Ini bukan cari muka, tapi ini kita bagaimana caranya kita bisa dapat ilmu. Gini loh, kalau kita udah enak ngobrol, terus kita tukaran ilmu, sharing, udah kayak papa sama anak nggak sih? Nah, kalau kita sudah menganggap udah kayak temen ya. Iya, jadi kalau kita sudah menganggap dosen kita itu sebagai orang tua sendiri, ketika kita cerita tuh bener-bener kita tulus, dan kita cerita itu bukan untuk kabur, bukan untuk pergi hangout sama teman-teman, tapi memang kita punya kapasiti untuk sambil kerja tadi. Apalagi banyak teman-teman yang mungkin kekurangan ekonomi seperti aku kemarin ya, aku bilang hari ini ya, kemarin. Jadi aku termasuk orang yang bukan dari keluarga yang high gitu ya, dalam artian ya kuliah masih jalan kaki, masih naik angkot, masih pakai fasilitas umum, nggak pakai motor pribadi atau mobil pribadi. Jadi ibaratnya perjuangan kita akan lebih berasa lagi. Jadi jangan bilang ya karena gue susah gue nggak bisa itu gitu, dan karena gue susah gue nggak bisa ngambil ini. Sekarang itu open beasiswa tuh banyak banget. Cuman karena kalau misalnya teman-teman mau ikut beasiswa apa segala macam, jangan ragu-ragu untuk tanya. Ya, untuk tanya. Kadang-kadang ada beberapa kampus yang mungkin dia tidak terlalu up untuk beasiswanya, tapi sebenarnya dia nyediain beasiswa. Kenapa kita nggak cari tahu itu secara lebih dalam? Nah, lewat apa? Lewat organisasi, terus kemudian lewat memperluas, berbuat baik sama banyak orang. Kita nggak tahu loh jalan Tuhan itu akan seperti apa. Selama kita percaya bahwasannya kita mampu menghadapi apapun yang ada, pasti kita akan dapat kayak aura positifnya sendiri kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita jadi orang itu gini loh. Kalau kita sudah aku bilang sekali lagi, mungkin ini sering aku ucapin, kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau misalnya kita mikir kayak pasti ini sering ya orang, kadang-kadang aku juga pernah waktu sebelum sampai sekarang sebelum aku punya pikiran seperti ini, aku pernah berada di posisi yang kayak kok kayaknya gue sedih banget ya gitu. Udah kuliah tuh kayak capek banget, terus kemudian kerjaan capek banget, terus dapat duitnya buat kuliah juga, buat kebutuhan beli buka apa segala macam. Jadi kayak nggak bisa menikmati. Iya, jadi kok kayaknya teman-teman enak ya bisa kuliah tanpa harus sambil kerja. Jadi teman-teman yang bisa kuliah tanpa harus kerja, syukurin. Alhamdulillah gitu kan. Disyukuri ya, bukan syukurin ya. Disyukuri. Tapi teman-teman juga harus ingat bahwasannya kuliah aja tuh nggak cukup. Nah, kerjanya dalam artian kerja itu berarti teman-teman bisa kerja di organisasi, atau mungkin teman-teman bisa freelance di berbagai macam kegiatan event di sekolah atau di kampus. Itu juga termasuk kerja menurut aku. Kerja dalam artian kamu melakukan sesuatu, ya kan? Dapat value. Value itu kan nggak mesti dalam bentuk uang kan? Bisa dapat dalam bentuk apapun. Nah, ketika kita dapat value, menurut aku tuh kita udah kerja karena kita melakukan sesuatu. Kayak misalnya kayak kita kayak live streaming di aplikasi, punya channel YouTube apa segala macam, itu kan sudah salah satu kegiatan yang sudah sekarang itu sesuatu yang bisa dibilang salah satu pendapatan yang luar biasa gitu. Bahkan orang-orang yang udah di desa pun sekarang udah punya YouTube channel dan penikmatnya pun banyak gitu ya. Jadi tinggal gimana kita mau membuka diri, tinggal gimana kita mau positive thinking, dan yang paling penting adalah tidak mengukur diri kita sama orang lain. Karena kita berbeda, terus kemudian rezeki orang berbeda, dan jangan mengukur itu. Jadi kalau misalnya kita bilang, yalah dia kan begini karena dia begini. Kenapa nggak dibalik? Oh mungkin aku kurangnya begini, jadi aku harus memperbaiki itu untuk jadi lebih baik. Jadi berlomba yang lebih ke arah positif, bukan gitu. Membandingkan. Betul. Jadi aku dapat bisa ngomong kayak gini karena memang aku selalu kita nih suka motivasi orang, tapi kita juga butuh motivasi dong. Dan aku juga hampir setiap hari aku selalu dengerin kata-kata bijak. Dan aku selalu, ketika aku lihat komentar netizen selalu bilang kayak hidup itu nggak seindah yang lo omongin, aku cuman dalam hati aku seperti ini. Ya itu karena lo belum pernah ngerasain. Dan aku sekali lagi, aku jarang banget komentar di ngejudgement. Insya Allah sampai sekarang belum pernah, dan semoga tidak pernah terjadi ngejudge seseorang. Dalam artian gini, jangan memuji seseorang secara berlebihan, jangan menghina seseorang secara seminim apapun, kalau bisa jangan hina orang lah gitu. Kecuali orang tersebut minta pendapat sama kita. Jadi jangan beri komentar apapun kepada orang lain. Terus kemudian kayak misalnya kamu sambil kerja nih, kadang-kadang kan netizen suka komentar, ngapain sih kuliah sambil kerja? Nanti kuliah lo berantakan, atau nanti kerjaan lo berantakan. Whatever orang mau ngomong apa, yang paling penting kita jangan jadi mereka.
Jadi ketika kamu ada di posisi ngelihat orang kuliah ambil kerja dan mereka kesusahan, kamu nggak usah komentar. Tapi kalau ketika dia minta komentar, gimana ya, aku harusnya gimana? Itu baru boleh kita kasih masukan. Karena sejatinya gue pernah baca buku itu tentang apa namanya? Aku lupa judulnya apa. Di buku itu dijelasin manusia itu nggak ada yang mau dikritik. Percayalah, manusia itu nggak ada yang mau dikritik. Tapi manusia itu butuh masukan. Dari apa? Dari feedback. Artinya gini, ketika dia cerita, orang cerita ke kita karena orang percaya dan orang yakin akan nemuin solusi sama kita. Jadi jagalah kepercayaan itu, jangan sampai karena orang udah cerita kan udah menaruh keyakinan, berarti kamu sudah punya poin plus untuk bisa kasih solusi sama orang lain. Itu berarti kamu sudah luar biasa. Nah, jadi ketika orang lain mau bercerita, kasihlah solusi. Tapi ketika orang tidak mau bercerita, kenapa kamu harus kasih kritik ya kan gitu. Jadi kalau misalnya orang tidak mau dikritik, tidak usah dikritik. Tapi kalau misalnya ada orang yang bertanya, aku harus bagaimana ya, baru kamu bisa kasih masukan, ya. Jadi jangan sampai ketika dia pakai ini, kita komentar, ini pakai komentar, ini komentar, hidup kita habis untuk mengomentari hidup orang lain. Padahal kita sebenarnya butuh banyak harus yang kita kerjain, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi buat siapapun teman-teman mahasiswa, mau kuliah sambil kerja, tidak kuliah sambil kerja, yang paling penting spiritnya, semangatnya, dan to be positive thinkingnya. Itu yang paling penting. Karena kalau misalnya kita sudah percaya sama diri kita dan kita bisa handling itu semua, insya Allah bukan hanya kerja aja kita bisa bagus, sama keluarga juga bagus, sama kerjaan juga bagus, sama kuliah juga bagus. Kenapa enggak? Pasti bisa. Cuman kalau misalnya tidak terjadi semuanya, paling tidak kamu sudah ngasih best partnya di dalam hal-hal tersebut, kayak gitu. Oke, yes. Luar biasa. Dan satu lagi, jangan lupa, ini kan kita podcastnya di Unaja, dan di Unaja itu sekalian aku promosi, ini bukan promosi ya, ini lebih kepada menceritakan bahwasannya di Unaja itu ada kelas karyawan. Kelas karyawan artinya teman-teman bisa kuliah sambil kerja, dan kita juga bisa kasih tahu ke teman-teman bahwasannya kalau misalnya ternyata nanti teman kerjanya satu tempat tersebut ada banyak, nanti kita bisa bikin kerjasama, mungkin entah dapat spesial harga, ya kan? Karena kan pekerja gajinya terbatas nih. Kita bisa kasih solusi-solusi tertentu untuk biar tetap bisa kuliah, terus kemudian bisa tetap bekerja juga, karena banyak mahasiswa kita yang di sini kuliah ambil kerja tuh banyak banget. Dan mereka tuh enjoy. Ya, jadi jangan merasa kecil hati. Ada nggak ya kampus yang mau mengakomodir untuk bisa kuliah sambil kerja? Jawabannya Unaja ada di Jambi, ya, gitu. Sip, mantap. Oke, kita akan closing. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya nanti kita bikin judul lain ya. Banyak banget hal yang ini seru kayaknya ya di podcast ini. Oke, jangan lupa di Unaja juga banyak program beasiswa. Yes, iya benar banget, benar. Program beasiswa dari kalian yang punya usaha pun kita terima di Unaja. Dan kalian juga yang kurang mampu dari sisi ekonomi, kita juga menyediakan untuk beasiswa. Kita simbiosis mutualisme ya. Iya. Oke, jadi intinya teman-teman dari tema hari ini itu kembali lagi ke diri kita sih sebenarnya. Kembali ke diri kita, kemudian bagaimana kita membuat pilihan, dan bagaimana juga ketika kalian sudah membuat pilihan, kalian harus bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Gitu. Oke, mantap. Terima kasih Pak El untuk hari ini. Sekian podcast kita, dan nantikan episode selanjutnya. Yes. Ya.